Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya dari kelompok Scoring Mobile Device. Kami akan menjelaskan mengenai mengamankan dari mobile device. Di sini anggota kelompoknya yaitu dengan saya sendiri Gunawan, kemudian Bayu Dermawan Fitra, Rian Pratama, Christian, dan Dedi Gunawan Jai, yang masing-masing akan menjelaskan materi mengenai scoring mobile device. Keamanan sistem adalah sebuah sistem yang digunakan untuk mengamankan sebuah smartphone dari segala gangguan dan ancaman yang tidak diinginkan. Menurut J.G. Simmons, keamanan informasi adalah bagaimana kita dapat mencegah penipuan atau paling tidak mendeteksi adanya penipuan di sebuah sistem yang berbasis informasi di mana informasinya sendiri tidak memiliki artifisi. Kemudian Lauren Brown menyarankan menggunakan risk management model untuk menghadapi ancaman. Ada 3 komponen yang memberikan kontribusi kepada risk, yaitu aset, vulnerabilities, dan threats. Nah, ancaman di sini yaitu ancaman berbasis aplikasi. Kebiasaan kita untuk mendownload aplikasi dari sumber yang tidak sah atau dalam bahasa lain yaitu aplikasi yang di-crack atau dimodifikasi sehingga aplikasi tidak lagi berbayar menjadi celah yang banyak dimanfaatkan untuk melakukan serangan. Hal ini dikarenakan terkadang kita terpaksa atau memang sengaja menggunakan aplikasinya untuk memenuhi kebutuhan kita. Nah, ancamannya tersendiri yaitu malware. Malware di sini yaitu perangkat lunak yang melakukan tindakan jahat ketika terinstall di perangkat kita tanpa sepengetahuan kita. Malware dapat membuat biaya tagihan telepon, pengiriman pesan yang tidak diminta ke daftar kontak yang tidak diketahui, atau memberikan kontrol penyerangan atau atas perangkat kita. Kemudian spyware. Spyware ini dirancang untuk mengumpulkan atau menggunakan data pribadi tanpa sepengetahuan atau persetujuan kita. Data umum ditargetkan oleh spyware yaitu riwayat panggilan telepon, pesan teks, lokasi pengguna, riwayat browser, daftar kontak, email, dan foto pribadi. Informasi yang dicuri ini dapat digunakan untuk mencuri identitas atau penipuan keuangan. Kemudian privacy threats. Ini disebabkan oleh aplikasi yang tidak selalu berbahaya tapi mengumpulkan atau menggunakan informasi sensitif. Misalnya lokasi, daftar kontak, informasi pribadi. Ya, daripada yang diperlukan untuk melakukan fungsi mereka. Nah, selanjutnya yaitu vulnerable application. Aplikasi yang mengandung kelemahan yang dapat dimanfaatkan untuk tujuan jahat. Kerentanan tersebut memungkinkan penyerangan untuk mengakses informasi sensitif, melakukan tindakan tidak diinginkan, menghentikan layanan yang sedang berjalan, atau mendownload aplikasi tanpa pengetahuan kita. Nah, untuk cara mengantisipasinya yaitu serangan melalui aplikasi yang tidak digunakan. Ada baiknya kita menggunakan aplikasi dari sumber yang terpercaya, serta kita juga dapat memproteksi perangkat kita dengan menggunakan antivirus sehingga kita dapat melakukan scanning terhadap aplikasi yang telah terinstall maupun yang baru saja kita download. Hal ini dapat mempersempit kemungkinan serangan meskipun tidak sepenuhnya aman. Ancaman berbasis web. Kebiasaan kita menggunakan aplikasi web di perangkat mobile untuk berselancar di internet membuka banyak celah serangan. Bahkan dikabarkan oleh beberapa lab antivirus
terdapat 5 kategori URL yang menjadi favorit para attackers, yaitu situs bisnis atau ekonomi, sosial media, online shop, situs travel, situs kesehatan, dan pengobatan. Pola serangannya dapat berupa phishing scam, drive-by download, atau browser exploit. Phishing scam itu sendiri merupakan email, pesan teks, Facebook, dan Twitter untuk mengirimkan link ke situs web yang dirancang untuk menipu kita agar memberikan informasi seperti password atau nomor rekening. Seringkali juga pesan-pesan ini dan situs yang sangat berbeda untuk membedakan dari orang-orang dari bank atau sumber lain yang sah. Kemudian ada drive-by download. Itu merupakan aplikasi secara otomatis ketika kita mengunjungi sebuah halaman web. Dalam beberapa kasus, kita harus mengambil tindakan untuk membuka aplikasi yang di-download. Sementara dalam kasus lain, aplikasi dapat dimulai secara otomatis. Yang selanjutnya yaitu browser exploit. Browser exploit merupakan kerentanan di web browser ponsel atau perangkat lunak yang diluncurkan oleh browser seperti Flash Player, PDF Reader, atau penampil gambar. Cukup dengan mengunjungi halaman web yang tidak aman dapat memicu browser exploit yang dapat menginstal malware atau melakukan tindakan lain pada perangkat kita. Saya Deddy Kurniawan Jaya menjelaskan ancaman berbasis web, cara mengatasi-pasinya. 1. Jangan terlalu sering membuka situs yang belum dikenal. Dan kedua, gunakan internet security untuk memproteksi halaman web yang kita akses. 3. Gunakan aplikasi web browser yang telah terpercaya dan lakukan update secara berkala seperti Chrome dan Mozilla. Selanjutnya, jangan koneksikan perangkat kita ketika tidak sedang digunakan. Hal ini juga tentunya akan mengirit kuota. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang ancaman terhadap jaringan. Perangkat mobile biasanya mendukung jaringan seluler serta jaringan nirkabel lokal atau Wi-Fi Bluetooth. Jenis jaringan ini juga dapat dimanfaatkan menjadi celah serangan seperti yang pertama network exploits, yang mana network ini adalah memanfaatkan kelemahan dalam sistem operasi mobile atau perangkat lunak lain yang beroperasi pada jaringan lokal atau seluler. Setelah terhubung, mereka dapat menginstal malware pada ponsel tanpa sepengetahuan kita. Yang kedua itu ada Wi-Fi sniffing, yang mana ini terdapat penyadapan data seperti yang melalui jaringan nirkabel antara perangkat dan jalur akses Wi-Fi. Banyak aplikasi dan halaman web tidak menggunakan langkah-langkah keamanan yang tepat. Pengiriman data tidak terenkripsi di jaringan yang dapat dengan mudah dibaca oleh seseorang yang meraih data saat ia melakukan sniffing. Yang terakhir itu ada Bluetooth attacks, yakni di mana kelemahan pada Bluetooth mulai diketahui sejak tahun 2003, yaitu saat Adam Lowry, seorang peneliti di Digital Ltd, menemukan celah serius pada fungsi autentifikasi dan mekanisme transfer data pada perangkat-perangkat yang mendukung Bluetooth. Melalui celah tersebut, cracker bisa melakukan pencurian data dari perangkat Bluetooth korbannya, setidaknya mencuri isi phonebook, kalender, serta nomor email ponsel. Selanjutnya, dari ancaman terhadap jaringan ini, ada beberapa cara untuk mengantisipasinya. Yang pertama itu, pastikan apabila kita terhubung ke Wi-Fi yang aman dan memiliki enkripsi untuk pertukaran datanya. Jangan sembarang menggunakan Wi-Fi yang disediakan ketika kita sedang melakukan login atau transaksi elektronik. Yang kedua, yakni terdapat selalu upgrade sistem operasi yang kita gunakan apabila mendapatkan pembaruan dari pihak pengembang. Serta yang terakhir itu matikan Wi-Fi atau Bluetooth apabila sedang tidak digunakan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang ancaman fisik. Ancaman fisik di perangkat mobile yang kecil dan memiliki berharga serta selalu dibawa kemana-mana, sehingga keamanan fisik juga merupakan pertimbangan penting.
ketika perangkat hilang atau dicuri adalah salah satu ancaman mobile yang paling lazim. Perangkat mobile yang berharga bukan hanya karena perangkat keras itu sendiri dapat dijual kembali di pasar gelap, tetapi lebih penting karena di dalamnya mengandung informasi pribadi dan organisasi yang sensitif. Selanjutnya, ancaman fisik kedua yaitu cara mengatasinya. Cara mengatasinya itu menggunakan lock password terhadap device. Yang kedua, manfaatkan fitur perangkat yang digunakan seperti Find My Phone. Hal ini memungkinkan kita melacak keberadaan perangkat dengan memanfaatkan fitur GPS location. Dan juga beberapa ada yang memiliki fitur mengunci atau bahkan mereset serta menghapus seluruh data yang tersimpan. Atau hampir semua smartphone telah mendukung fitur ini. Yang ketiga atau yang terakhir, selalu simpan perangkat Anda di tempat yang aman ketika sedang beraktivitas. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.